Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Novita dari kelas manajemen 13 dengan nomor BP 1910 1155 310355. Di sini saya akan membahas mengenai materi peramalan permintaan. Peramalan permintaan merupakan usaha untuk mengetahui jumlah produk atau sekelompok produk di masa yang akan datang. Forecasting merupakan suatu seni dan ilmu pengetahuan yang dapat memprediksi peristiwa pada masa lalu yang akan datang, dan juga peramalan akan melibatkan pengambilan data historis seperti penjualan tahun lalu. Peramalan juga bisa dijadikan dasar untuk membantu pengambilan keputusan yang sifatnya belum tetap atau tidak pasti. Hal yang perlu diingat adalah aktivitas peramalan permintaan tidaklah dapat diartikan sebagai aktivitas yang bertujuan untuk mengukur permintaan masa yang akan datang dengan pasti, melainkan sekedar usaha untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang berlawanan antara keadaan yang sungguh-sungguh terjadi di kemudian hari dengan apa yang menjadi hasil peramalan. Apa tujuan peramalan permintaan penjualan? Tujuan peramalan ekonomi adalah untuk mengurangi ketidakpastian, resiko, atau ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional jangka pendek dan dalam perencanaan untuk pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya, ada metode peramalan permintaan. Yang pertama ada metode kualitatif, yaitu berhubungan dengan data-data kualitatif, misalnya tentang selera konsumen terhadap suatu produk atau survei tentang loyalitas konsumen. Selanjutnya, ada metode peramalan permintaan, metode jejak pendapat. Yang pertama yaitu ada jejak pendapat eksekutif, jejak pendapat tenaga penjual, jejak pendapat tentang keinginan konsumen. Analisis deret waktu, ada dua metode. Yang pertama ada metode time series, yaitu berhubungan dengan nilai-nilai suatu variabel yang diatur secara periodisasi sepanjang periode waktu di mana perakiraan permintaan diproyeksikan, misalnya seperti mingguan, bulanan, kuartalan, dan juga tahunan. Yang kedua, ada metode proyeksi tren, merupakan bentuk paling sederhana dari analisis deret waktu, yaitu memproyeksikan masa lalu dengan meletakkan suatu garis lurus pada data, baik visual atau lebih tepat lagi dengan analisis regresi. Selanjutnya ada teknik penghalusan, yaitu teknik ini bermanfaat apabila deret waktu menunjukkan sedikit tren atau variasi musiman, tetapi memperlihatkan banyak variasi tak teratur atau acak. Variasi tak teratur atau acak di dalam deret waktu kemudian diperhalus dan nilai-nilai yang akan datang diramalkan berdasarkan rata-rata dari pengamatan-pengamatan yang lalu. Metode teknik penghalusan ada dua jenis. Yang pertama ada rata-rata bergerak, merupakan teknik penghalusan paling sederhana. Di sini nilai yang diramalkan dari suatu deret waktu dalam periode tertentu, seperti bulan, kuartal, tahun, dan sebagainya, sama dengan nilai rata-rata dari deret waktu dalam sejumlah periode terdahulu. Selanjutnya ada penghalusan eksponensial, yaitu kritik yang serius terhadap penggunaan rata-rata bergerak yang sederhana dalam peramalan adalah ia memberikan bobot yang sama kepada semua observasi dalam hitungan rata-ratanya. Meskipun secara naluri, kita mungkin mengharapkan observasi yang lebih baru adalah sangat penting. Penghalusan eksponensial mengatasi kendala ini dan lebih sering digunakan daripada rata-rata bergerak yang sederhana dalam peramalan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.